Sore itu, matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti gang sempit di lingkungan tempat tinggal Andre. Suara anak-anak yang bermain di luar dan aroma masakan dari dapur tetangga menciptakan suasana hangat yang akrab. Andre, seorang duda berusia 35 tahun, melangkah pulang dari kantor dengan langkah lelah. Ia membawa tas kerja yang berat, tetapi beban di hatinya jauh lebih berat. Setelah kehilangan istrinya 2 tahun lalu, hidup Andre berubah drastis. Ia kini harus membesarkan anaknya, Dika, seorang bocah berusia 5 tahun, sendirian. Meskipun ia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi Dika, kesepian seringkali menyergapnya di malam hari ketika semua orang terlelap. Andre merindukan kehangatan dan cinta yang pernah ada dalam hidupnya. Saat melintasi gang sempit, pandangannya tertuju pada sosok wanita yang sedang merapikan barang-barangnya di depan rumah. Bu Rina, tetangga janda yang tinggal di sebelah rumahnya, tampak sibuk dengan pekerjaannya. Wanita berusia 30-an ini memiliki senyum yang menawan dan aura yang hangat. Andre sering melihatnya, tetapi baru kali ini ia merasa tertarik untuk menyapa. "Selamat sore, Bu Rina," sapanya, berusaha menampilkan senyum meski lelah. "Selamat sore, Andre." "Bagaimana kabar?" jawab Bu Rina, matanya berbinar saat melihatnya. "Baik, terima kasih." "Baru pulang kerja," jawab Andre sambil mengangguk. "Kerja keras ya?" "Jangan lupa istirahat," Bu Rina berkata sambil tersenyum, membuat Andre merasa sedikit lebih ringan. Mereka berbincang sejenak, dan Andre merasa ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka kali ini. Suara Bu Rina lembut dan menenangkan, seolah menghapus semua kepenatan yang ia rasakan. Dalam percakapan itu, Andre mengetahui bahwa Bu Rina bekerja sebagai tukang pijat. Ia menawarkan pijatan untuk membantu menghilangkan stres Andre setelah seharian bekerja. "Kalau mau, saya bisa bantu pijat." "Banyak yang bilang pijatan saya enak," Bu Rina menawarkan dengan nada menggoda, tetapi tetap sopan. Andre merasa ragu. Ia tidak ingin terlihat lemah atau bergantung pada orang lain. Namun, rasa lelah dan ketegangan di tubuhnya membuatnya berpikir 2 kali. "Baiklah, saya akan coba," jawabnya, akhirnya setuju. Setelah beberapa saat, Andre memasuki rumah Bu Rina. Ruangan itu sederhana, tetapi terasa hangat dan nyaman. Aroma minyak esensial yang menenangkan memenuhi udara, dan musik lembut mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Andre merasa sedikit canggung, tetapi Bu Rina membuatnya merasa tenang. "Silakan berbaring di sini," Bu Rina menunjukkan tempat tidur yang sudah disiapkan. Andre mengikuti instruksinya, berbaring telentang dengan mata terpejam, berusaha melepaskan ketegangan di tubuhnya. Bu Rina mulai memijat bahu dan punggungnya dengan lembut. Sentuhannya penuh perhatian, seolah ia tahu persis di mana titik-titik tegang berada. Andre merasakan aliran energi yang hangat mengalir melalui tubuhnya. Setiap gerakan tangannya membuatnya merasa lebih rileks, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan desahan kecil. "Apakah ini terlalu keras?" tanya Bu Rina, suaranya lembut dan penuh perhatian. "Tidak, ini sempurna," jawab Andre, merasa nyaman dengan kehadirannya. Saat pijatan berlangsung, ada momen-momen kecil di mana tangan mereka bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, Andre merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, terutama setelah kehilangan istrinya. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik pada Bu Rina, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. "Dulu, saya juga pernah mengalami masa sulit," Bu Rina mulai bercerita, suaranya tenang. "Setelah suami saya pergi, saya merasa sangat kesepian. Tapi, saya berusaha untuk bangkit dan melanjutkan hidup." Andre mendengarkan dengan seksama. Ia merasa terhubung dengan cerita Bu Rina. "Saya mengerti.
Kehilangan itu sangat sulit, ujarnya, suaranya penuh empati. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang kehilangan dan harapan. Andre merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setiap kata yang diucapkan Burina membuatnya merasa lebih dekat, dan ia mulai melihatnya bukan hanya sebagai tetangga, tetapi sebagai seseorang yang bisa memahami rasa sakitnya. Setelah sesi pijatan selesai, Andre merasa lebih ringan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Burina yang sedang merapikan alat pijatnya. "Terima kasih, Burina. Ini sangat membantu," katanya tulus. "Senang bisa membantu." "Jangan ragu untuk datang lagi," jawab Burina sambil tersenyum, dan Andre merasakan jantungnya berdebar. Saat ia melangkah keluar dari rumah Burina, Andre merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ketegangan yang selama ini mengikatnya mulai mencair, dan ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Burina lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasa terhubung secara emosional, dan itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Di malam hari, saat Dika sudah terlelap, Andre duduk di teras rumahnya, merenungkan pertemuan itu. Ia tidak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Burina telah membawa cahaya baru ke dalam hidupnya yang kelam. Ia merasa bersemangat untuk bertemu lagi, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Apakah ini hanya ketertarikan sesaat, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Andre menatap bintang-bintang di langit malam, berharap bahwa pertemuan berikutnya dengan Burina akan membawa lebih banyak keajaiban. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Andre memutuskan untuk mengunjungi Burina lagi. Ia merasa sedikit gugup, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ketika ia tiba di depan rumah Burina, ia melihatnya sedang duduk di teras, membaca buku. Senyumnya yang cerah saat melihat Andre membuat jantungnya berdebar. "Selamat sore, Burina," sapanya, berusaha menampilkan ketenangan meski hatinya bergetar. "Selamat sore, Andre. Senang melihatmu lagi. Apa kabar?" Burina menutup bukunya dan berdiri, menyambutnya dengan hangat. "Baik, terima kasih. Saya datang untuk pijat lagi, jika tidak keberatan," jawab Andre, merasa sedikit canggung. "Tidak masalah. Silahkan masuk," Burina menjawab dengan senyum yang menawan, dan Andre merasa seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Di dalam rumah, suasana tetap sama seperti sebelumnya. Aroma minyak esensial yang menenangkan dan musik lembut mengalun di latar belakang. Andre merasa nyaman, tetapi juga ada ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. Ia berbaring di tempat tidur, menunggu Burina memulai pijatan. Saat Burina mulai memijat, Andre merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Sentuhan tangannya yang lembut membuatnya merasa rileks, tetapi di saat yang sama, ada perasaan lain yang mulai muncul. Setiap kali tangan Burina menyentuh kulitnya, ia merasakan aliran energi yang membuatnya terjaga. Ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin kuat. "Bagaimana kabar Dika?" tanya Burina, memecah keheningan. "Dia baik-baik saja. Selalu aktif dan penuh energi. Kadang-kadang, saya merasa kehabisan tenaga untuk mengikutinya," Andre menjawab sambil tersenyum, mengenang tingkah lucu anaknya. Anak kecil memang begitu. Mereka membawa kebahagiaan, tetapi juga tantangan, Burina menjawab, suaranya lembut dan penuh pengertian. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Andre merasa semakin dekat dengan Burina. Ia mulai melihatnya bukan hanya sebagai tetangga, tetapi sebagai teman yang bisa diajak berbagi. Setiap tawa dan cerita yang mereka bagi membuat Andre merasa lebih terhubung. Namun, saat pijatan berlangsung,
ada momen-momen kecil di mana tangan mereka bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, Andre merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan wajah Burina yang fokus saat memijatnya. Ada sesuatu yang menawan dalam cara dia bergerak, seolah setiap gerakan dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang. "Apakah kamu pernah berpikir untuk kembali ke dunia luar?" tanya Burina, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Kadang-kadang. Tapi saya merasa sulit untuk membuka diri lagi setelah kehilangan istri saya," jawab Andre, suaranya sedikit berat. "Memahami perasaan itu. Saya juga merasakannya. Kadang, kita terjebak dalam kenangan dan sulit untuk melangkah maju," Burina menjawab, matanya menatap Andre dengan penuh empati. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang kehilangan dan harapan. Andre merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setiap kata yang diucapkan Burina membuatnya merasa lebih dekat, dan ia mulai melihatnya bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang bisa memahami rasa sakitnya. Saat sesi pijatan hampir selesai, Burina secara tidak sengaja menyentuh wajah Andre saat mengatur posisi tubuhnya. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Andre menatap mata Burina, dan dalam momen itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada keinginan yang terpendam, tetapi juga rasa takut akan konsekuensinya. "Maaf, saya tidak bermaksud," Burina mulai berbicara, tetapi Andre memotongnya. "Tidak apa-apa. Saya hanya merasa nyaman di sini," jawab Andre, suaranya bergetar. Burina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Saya juga merasa nyaman. Tapi kita harus hati-hati," katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Setelah sesi pijatan selesai, Andre merasa lebih ringan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Burina yang sedang merapikan alat pijatnya. "Terima kasih, Burina. Ini sangat membantu," katanya tulus. "Senang bisa membantu." "Jangan ragu untuk datang lagi," jawab Burina sambil tersenyum, dan Andre merasakan jantungnya berdebar. Saat ia melangkah keluar dari rumah Burina, Andre merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ketegangan yang selama ini mengikatnya mulai mencair, dan ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Burina lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasa terhubung secara emosional, dan itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Di malam hari, saat Dika sudah terlelap, Andre duduk di teras rumahnya, merenungkan pertemuan itu. Ia tidak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Burina telah membawa cahaya baru ke dalam hidupnya yang kelam. Ia merasa bersemangat untuk bertemu lagi, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Apakah ini hanya ketertarikan sesaat, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Andre menatap bintang-bintang di langit malam, berharap bahwa pertemuan berikutnya dengan Burina akan membawa lebih banyak keajaiban. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Keesokan harinya, Andre memutuskan untuk mengunjungi Burina lagi. Ia merasa ada dorongan yang kuat untuk bertemu dengannya, untuk merasakan kehangatan dan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh wanita itu. Ketika ia tiba di depan rumah Burina, ia melihatnya sedang menyiram tanaman di halaman. "Selamat pagi, Burina," sapanya, merasa lebih percaya diri. "Selamat pagi, Andre. Apa kabar?" Burina menjawab dengan senyum cerah. "Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pijatan kemarin." "Itu sangat membantu," Andre berkata, merasa hangat di dalam hati. "Senang mendengarnya. Jika kamu butuh pijatan lagi, saya selalu siap," Burina menjawab, matanya berbinar. Andre merasa hatinya berdebar.
Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Burina semakin dalam. Ia ingin lebih dari sekadar pijatan, ia ingin mengenal Burina lebih dekat. Namun, ia juga merasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika ia mengungkapkan perasaannya. Burina, apakah kamu ingin pergi jalan-jalan bersama saya dan Dika akhir pekan ini? Tanya Andre, berusaha untuk tidak terdengar terlalu berharap. Jalan-jalan? Tentu, saya akan senang sekali, jawab Burina, senyumnya semakin lebar. Andre merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Malam itu, suasana di taman dekat rumah Andre terasa tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga yang mekar di sekeliling. Andre dan Burina berjalan berdampingan, menikmati keindahan malam yang dipenuhi bintang. Dika, anak Andre, sedang bermain di dekat ayunan, tertawa ceria. Andre menatap Burina, merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Terima kasih sudah mau ikut, Burina. Dika sangat senang bisa bermain bersamamu, kata Andre, suaranya lembut. Senang sekali bisa bermain dengan Dika. Dia anak yang ceria, jawab Burina, senyumnya membuat hati Andre berdebar. Mereka duduk di bangku taman, mengamati Dika yang berlari-lari. Andre merasa nyaman berada di dekat Burina. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang sudah lama hilang. Ia menatap Burina, melihat cahaya bulan memantul di wajahnya, dan merasakan dorongan untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Burina, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang membuatmu memilih pekerjaan sebagai tukang pijat? Tanya Andre, berusaha membuka percakapan yang lebih dalam. Burina menatapnya, seolah merenungkan jawabannya. Setelah suami saya pergi, saya merasa perlu melakukan sesuatu yang bisa membantu orang lain. Pijatan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang memberikan kenyamanan dan ketenangan. Saya ingin orang-orang merasa lebih baik setelah bertemu dengan saya, jawabnya, suaranya penuh ketulusan. Andre terpesona oleh jawabannya. Ia merasa ada kedalaman dalam diri Burina yang membuatnya semakin tertarik. Kamu benar. Pijatanmu memang membuatku merasa lebih baik. Sejak kehilangan istri, aku merasa terjebak dalam kesedihan. Tapi, saat bersamamu, aku merasa ada harapan, ungkap Andre, suaranya bergetar. Burina menatapnya dengan lembut. Kehilangan itu sulit, Andre. Tapi kita harus berani melangkah maju. Hidup terus berjalan, dan kita harus menemukan kebahagiaan lagi, katanya, matanya penuh empati. Mereka terdiam sejenak, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Andre merasa hatinya berdebar, dan ia tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Burina, aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa terhubung denganmu. Aku tidak ingin hanya menjadi teman, ungkap Andre, suaranya penuh keraguan. Burina terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. Aku juga merasakannya, Andre. Tapi kita harus hati-hati. Kita berdua memiliki masa lalu yang menyakitkan, jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Andre mengangguk, merasakan beban di hatinya. Aku mengerti. Tapi aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, Burina. Aku ingin kita bisa saling mendukung, katanya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Burina. Burina terdiam, seolah merenungkan kata-kata Andre. Kita bisa mencoba, tetapi kita harus jujur satu sama lain. Kita tidak boleh terburu-buru, ujarnya, suaranya penuh pengertian. Andre merasa lega mendengar jawabannya. Aku setuju.
Kita bisa mulai dengan berteman dan melihat kemana arah ini membawa kita, katanya, senyumnya kembali merekah. Malam itu, mereka berbagi cerita tentang harapan dan impian. Andre menceritakan tentang Dika dan bagaimana ia berusaha menjadi ayah yang baik. Burina juga berbagi tentang mimpinya untuk membuka praktik pijat sendiri, di mana ia bisa membantu lebih banyak orang. Setiap kata yang diucapkan membuat mereka semakin dekat, dan Andre merasa hatinya dipenuhi dengan harapan baru. Saat Dika mendekat, Andre dan Burina beralih ke topik yang lebih ringan. Mereka tertawa melihat tingkah lucu Dika yang berlari-lari, dan Andre merasa bahagia melihat Burina berinteraksi dengan anaknya. Ada sesuatu yang indah dalam momen itu, dan Andre tahu bahwa ia ingin lebih banyak momen seperti ini di masa depan. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, Andre merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah ini akan membawa mereka. Keesokan harinya, Andre terbangun dengan semangat baru. Ia merasa bersemangat untuk menjalani hari, dan pikirannya dipenuhi dengan harapan akan masa depan bersama Burina. Ia memutuskan untuk mengundang Burina ke rumahnya untuk makan malam, ingin menciptakan suasana yang lebih intim. Saat sore tiba, Andre menyiapkan makanan sederhana tetapi lezat. Ia ingin menunjukkan perhatian dan usaha yang ia lakukan untuk Burina. Ketika Burina tiba, Andre merasa jantungnya berdebar. Wanita itu mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. "Selamat datang, Burina." "Terima kasih sudah datang," sapa Andre, senyumnya lebar. "Terima kasih sudah mengundang saya, Andre." "Aroma masakannya sangat menggoda," jawab Burina, matanya berbinar. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan yang telah disiapkan. Suasana terasa hangat dan akrab, dan Andre merasa semakin nyaman. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan saling menggoda. Andre merasa seolah waktu berhenti, dan ia ingin momen ini berlangsung selamanya. Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu untuk menikmati secangkir teh. Andre merasa ada ketegangan yang manis di antara mereka, dan ia tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya lagi. "Burina, aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa," katanya, suaranya lembut. Burina menatapnya, senyumnya hangat. "Aku juga merasakannya, Andre." "Ini adalah malam yang indah," jawabnya, matanya bersinar. Andre merasa dorongan untuk mendekat. Ia meraih tangan Burina, menggenggamnya dengan lembut. "Aku ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi lebih banyak momen seperti ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk melangkah lebih jauh," ungkapnya, suaranya penuh harapan. Burina terdiam sejenak, tetapi senyumnya tidak pudar. "Aku juga ingin itu, Andre. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak boleh terburu-buru," katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Andre mengangguk, merasakan kehangatan di dalam hatinya. "Aku setuju. Kita bisa mulai dengan saling mengenal lebih dalam dan melihat kemana arah ini membawa kita," jawabnya, senyumnya tulus. Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita, tertawa, dan merasakan kedekatan yang semakin dalam. Andre tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Burina adalah cahaya baru dalam hidupnya, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi perjalanan ini bersamanya. Saat malam semakin larut, Andre dan Burina saling menatap, merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Andre tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah, dan ia siap untuk menjalani setiap langkahnya bersama Burina.